Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan presentasikan proses pembuatan ERP atau Entrepreneur Research Planning menggunakan website Odoo. Ini diinstal secara online. Jadi Odoo ini suatu website yang bisa digunakan untuk mengelola suatu perusahaan atau badan usaha secara gratis. Pertama kita akan masuk dulu ke aplikasinya. Kita login. Di sini ada dua alternatif, yaitu online dan juga offline. Kita akan pakai yang online. Jika kita belum memiliki akun, maka kita harus buat akun dulu. Namun jika kita sudah, bisa langsung kita isi email dan juga passwordnya. Dan kita buat akun baru dulu. Masukkan nama emailnya. Dan masukkan namanya, misal masukkan passwordnya. Lalu kita daftar. Sepertinya namanya sudah pernah terpakai atau apa. Ya, tadi passwordnya harus buat yang memiliki angka ya. Nah, setelah itu yang pertama kita harus membuat database terlebih dahulu. Kita langsung pilih create. Nah, untuk yang online ini ada kelemahan, dimana untuk aplikasi yang bisa diinstal ini terbatas. Jadi kita harus pilih terlebih dahulu. Di sini hanya ada 10 aplikasi yang maksimal yang bisa diinstal terlebih dahulu. Kita akan sortir atau pilah-pilah dulu yang sekiranya akan dipakai. Yang penjualan, kita pakai penjualan. Pengoperasian ini yang penting akuntansi, inventaris, pembelian, produksi tentu manufaktur, sama PLM atau ini siklus produksi ya. Dan di sini e-commerce ini sudah 7. Pemasaran kita coba yang survei saja. Sumber daya manusia ini yang penting, karyawan, ini penyesuaian studio kita harus install. Kita akan lanjutkan. Lalu kita masukkan nama perusahaannya, semisal bahasa Indonesia. Perusahaan kita 5-20 digunakan perusahaan saya. Nah, sekarang di sini sudah ada ucapan selamat datang. Ini ada ucapan sudah terinstall ya tadi. Kita tunggu sampai tampilan pengaturan selanjutnya muncul. Ini kalimat yang muncul sesuai dengan yang aplikasi yang diinstal tadi pada awal registrasi tadi.
agak lambat ya, karena jaringannya mungkin tidak cepat karena tidak memakai wifi, hanya memakai kuota saja. Ini jaringannya agak lambat, masih memuat. Nah, pertama kita harus memilih tema terlebih dahulu. Ini juga bisa diganti nanti ya, kita acak saja yang kira-kira. Nah, coba kita gunakan yang ini saja. Kita harus masih menunggu. Nah, ini adalah halaman berandanya ya. Halaman beranda dari ini belum ada produk yang diinput di sini, jadi masih kosongan. Website beranda toko kontak kami. Nah, ini untuk akun. Pertama kita berarti harus masuk ke beranda. Ini adalah tampilan dari, kita masuk ke tampilan dashboardnya. Nah, di sini adalah tampilan di mana tadi beberapa aplikasi yang sudah diinstal ini akan muncul di sini. Ini pembelian, persediaan, produksi, akuntansi PLM, survei karyawannya, ini yang dipilih akan muncul di sini. Berarti kalau, nah ini yang cukup penting biar nanti setelah kita aktifasi ini tidak hangus database-nya, maka kita harus melakukan aktifasi melalui email secara gratis ini dulu. Desain. Tunggu, nah ini sudah muncul di sini. Nah, kita masuk. Entah skip, bisa kita skip nanti. Ini tampilan, nah ini tadi yang sudah sesuai dengan tema yang diatur. Kita masuk sekarang ke website ini, tampilan yang bersama dengan ini. Kita close salah satu saja karena ini sama saja. Kemudian ini sudah berganti namanya CV Starpoint, tadi sesuai dengan alamat yang diinput ya. Kita masuk lagi ke sini, tampilannya sama dengan yang kita close. Nah, pertama-tama ini sudah percobaan gratis ini akan berakhir dalam 15 hari. Berarti jika kita mau memakai yang online harus berbayar ya, ini setelah 15 hari. Tapi jika kita pakai yang offline itu bisa kita pakai, tapi untuk mengonekannya juga perlu hostingan. Yang pertama kita masuk ke pengaturan. Jadi kita masukkan pengaturan yang lainnya. Pengguna memiliki user, kita atur dulu siapa saja yang bisa mengakses di ini ya. Kita akan buat baru. Nah, kita masukkan yang pertama. Masukkan emailnya. Nah, terus kita beri dia akses di mana saja. Administrator ini bagian ini pengguna.
personal akuntansi. Nah, ini kita pilih notifikasinya mau email atau auto. Nah, itu masuk ke emailnya tadi ya. Kita simpan. Ini sudah kita copy dulu jika nanti. Nah, ini untuk create email kita pengguna lagi masuk, kita buat yang satu lagi. Akses untuk akuntansi ya, penjualan, stok persediaan, situs web, administrator akuntansi, produksi, pengguna. Kita preferensinya sama melalui email dan kita simpan. Kita copy lagi emailnya. Setelah penambahan user, kita coba buat pengaturan yang lain. Teman kita perusahaan yang ini, kita mau mengupdate infonya. Dan kita nama jalan. Coba kotanya. Telepon bisa kita kosongi dulu. Situs web. Untuk pengetahuan kita pakai IDR. Kita mau menginput logo ya, ini bisa kita input di sini. Ini. Nah, coba-coba dulu aja, kemudian simpan untuk informasi perusahaan. Kita kembali ke pengaturan. Bahasa Indonesia, format kertas, konfigurasi, undangan email, diskusi kita, permission akses standar, pengguna baru. Kita bisa mengatur akses yang ingin kita buat ya.
kemudian yang lain-lain integrasi ini. Nah, kita akan mengatur yang lainnya. Kita akan mengatur bagian karyawan ya. Kita coba penambahan karyawan. Sebentar. Kita edit dulu yang ini, tempat saya. Kita sunting misalnya manager CM, nomor HP departemen administrator manager. Nah, ini untuk penambahan departemennya. Ini bisa kita isi ya, masih pribadi kita skip dulu juga nggak apa-apa untuk pengaturan yang lain. Nah, sekarang kita coba menambah karyawan baru. Posisi kerja sales, departemen kita pilih sales. Nah, untuk pengaturan lain-lainnya kita simpan, kita tambahkan dulu. Coba tambah lagi. Nah, ini bisa nanti kita edit lagi ya. Kita simpan dulu, kita pengaturan yang lain. Sekarang kita masuk ke pengaturan website. Situs webnya. Nah, kita akan mulai membuat data perusahaan yang kita terapkan yang sudah ada. Ini untuk bagaimana pengaturannya, pengaturan pembayaran. Kita coba kita pilih ini aja, custom payment instruction. Nah, kita coba buat, cari contoh. Kita paste di sini. Kita terapkan. Ini ada coba BRI nomor
Kita tunggu. Nah, ini setelah kita terapkan pajak, ini kita VPN 10% ya, standar. Sekarang kita buat domain. Nah, kita masuk ke websitenya. Lalu setelah situs website ini sudah jadi, nah ini nanti akan ada data jika sudah terjadi transaksi ya di sini. Belum, kita kembali lagi ini ke aplikasi. Nah di sini kita ya, kalau kita mau menambah aplikasi berarti kita nanti akan menambah pembayarannya. Kita coba untuk menambah aplikasi ya. Kita coba ini rekrutmen karyawan install. Di sini ada informasi jika kita menambah aplikasi ini akan dikenai biaya. Coba kita konfirmasi karena ini masih trial. Cancel ini nanti kita. Ini tadi saya sudah coba ini menambah CRM yang tadi belum terinstall. Jika kita nanti nanti ini akan ke restart nanti akan restart. Di sini sudah bertambah CRM tadi pada tampilan awal kan belum ada, ini tadi sudah saya tambah, ini sudah ada sekarang. Di sini kita bisa menambah aplikasi ya jika kita sudah berlangganan. Baik, kita akan lanjut ke pengaturan lainnya. Mengenai diskusi. Nah, di modul diskusi ini isinya yaitu Nah, ini merupakan tampilan di modul diskusi. Untuk modul diskusi sendiri yaitu memuat dari kotak pesan. Nah, diskusi ini sendiri dibuat untuk diskusi antara karyawan, kelompok atau pribadi yang ada di Odoo ini. Ini merupakan kotak pesan yang secara umum. Terus ada membintangi. Membintangi ini memilih pesan-pesan yang akan kalian bintangi. Terus untuk yang riwayat, ini merupakan riwayat pesan yang masuk ke dalam Odoo. Ini salurannya umum. Terus ini pesan langsung. Nah, ini pesan langsung ini dibuat untuk karyawan lain dan dibuat untuk kelompok diskusi yang pribadi. Nah, ini contohnya saya akan membuat pesan. Halo. Konfirmasi. Kita kirim. Nah, ini akan masuk ke pesan. Kita di sini juga bisa melakukan undang. Nah,
ini kita bisa mengundang orang-orang umum untuk ke pesan umum. Contohnya ini Selviadi, saya undang. Nah, ini jadi Sylvia masuk ke dalam percakapan. Terus kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke modul produksi. Nah, di modul produksi ini kita bisa menambahkan produk yang kita jual. Nah, ini merupakan produk-produk yang kita jual. Terus kalau kita mau buat produk baru, kita tadi masuk ke modul produk, terus klik produk. Habis klik produk, kita buat. Kita klik buat untuk membuat baru. Terus kita kasih nama produknya, contohnya adalah kursi. Mana ya? Ini dapat dijual ataupun dapat dibeli. Nah, dijual itu kita jual, kalau dibeli itu kita beli. Nah, bisa kalian tambahin kategorinya. Nah, ini kalian bisa cari bisa kalian buat lagi ataupun tinggal kalian klik. Terus referensi internalnya kita pakai mana ya? Ini memudahkan kita untuk referensi. Terus harga yang kita jual itu contohnya 11 juta. Ini pajak pelanggan, pajak yang akan kita kenakan pelanggan. Kalian bisa buat ataupun kalian kalau buat ini klik sini, kalau enggak maka kalian X aja. Terus modal itu biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan produk tersebut sebelum dijual. Itu contohnya 990.000. 9.900.000. Terus kita bisa nambahin gambar produknya. Kita pakai ini aja. Klik open. Nah, udah muncul gambarnya. Terus masuk ke penjualan. Penjualan ini ada kebijakan penagihannya, kita pakai yang jumlah terkirim atau sesuaiin aja. Kalau jumlah terpesan juga bisa sesuaiin. Terus kalau e-commerce ini menyambungkan dengan e-commerce yang kita punya. Nah, ini bisa kalian tambah medianya sesuai dengan kebutuhan dari toko kita. Terus ini pembelian, tagihan pemasok. Nah, tagihan pemasok bisa kalian tambahin pajak ataupun tidak. Terus ada kebijakan kontrolnya, jumlah diterima atau jumlah yang dipesan. Kita masuk ke stok persediaan. Stok persediaan ini rute operasinya kalian mendapatkan produk itu dari membeli ataupun produksi sendiri. Nah, di sini kita pakai yang beli, terus contoh penanggung jawabnya, terus beratnya kalian isi.
80. Nanti kalian bisa tambahin satuannya. Terus ini bisa lifetime produksi ini untuk bisa kalian isi contohnya 2 hari ya. Terus selama waktu pengiriman bisa estimasi ke 3 hari tergantung kebutuhan kalian. Nah, ini bisa juga deskripsi untuk order pengirimannya. Contoh pengiriman terus udah, terus bisa ini buat akuntansinya nanti bisa ditambahin, terus kita simpan. Kita balik lagi ke produk. Nah, ini sudah masukkan kursi mana ya. Nah, ini di sini ada di tangan 30 unit. Ini jumlah unit yang tersedia. Terus kita masuk lagi ke lanjutnya ke persediaan. Nah, persediaan ini menampilkan data yang valid dari penerimaan, order pengiriman, ataupun manufacturing yang masuk ke kita. Nah, dari sini sebelumnya kita bisa contohin, ini kan pertama 1, penerimaannya 1, ordernya 2, manufacturing 1, terus kita bisa lakukan pembelian untuk mengecek itunya, stoknya. Contoh kita buat penawaran. Kita masukin nama pemasok, Tony. Terus referensi produk. MT Tony. Ini deadline-nya bisa segini, bisa kalian sesuaiin. Terus receipt date-nya, terus minta konfirmasi, tambah produknya. Contohnya yang akan kita beli itu meja Maya. Nah, kuantitasnya bisa kita lihat 5. Terus ini bisa ada jumlahnya. Terus konfirmasinya 3 hari sebelumnya. Terus kita konfirmasi order. Nah, jadi terus kita simpan. Nah, ini merupakan tadi penawaran. Kita lanjut lihat ke stok persediaannya. Kita lihat. Nah, maka ini akan ada 2 penerimaan. Ini dari penawaran yang masuk, yang kita buat tadi. Nah, ini akan masuk ke stok. Jadi, stok ini berisi tentang persediaan produk kita.
produk yang masuk dan keluar di kita. Terus ini ada order pengirimannya. Ini merupakan jumlah pembelian yang masuk ke dalam kita. Ini contohnya. Nah, ini contoh yang masuk. Alamat pengirimannya Magelang. Terus ini. Jadi stok persediaan akan terjadi validasi secara otomatis ketika ada pembelian di penawaran dan ataupun penjualan. Nah, kalian bisa order ini, bisa kalian order pembelian, bisa permintaan penawaran. Kalau order pembelian kayak gini. Nah, ini order pembeliannya, contoh. Ini pembelian yang masuk. Terus setelah ke stok persediaan, kita masuk ke penjualan. Nah, penjualan ini berisi tentang penjualan yang masuk ke kita. Ini contohnya yang sudah masuk. Laporan penjualannya bisa kita lihat. Ini merupakan laporan penjualannya. Jadi kita bisa melihat laporan penjualannya yang terjadi. Total sebelum pajaknya ini total sales sebelum pajak, terus customernya, ordernya, average ordernya, terus penjualan timnya. Ini timnya yang Eropa. Ini sebagai contoh aja. Terus ini ini data penjualannya. Nah, ini contohnya. Setelah dari sini, ini juga kita bisa buat gini. Jadi memudahkan perusahaan banget untuk mengetahui penjualan yang terjadi. Terus ini harus siap difakturkan juga. Nah, ini ada. Ini siap difakturkan itu kalau ada orderan yang sudah siap difakturkan. Terus setelah kita masuk penjualan, nah kalau tadi kan penjualan berisi tentang data penjualan dari perusahaan kita. Terus kita masuk ini yang PLM. PLM sendiri ini merupakan mengelola perubahan dari teknis dengan komunikasi yang real time. Nah, PLM ini juga disebut dengan siklus manajemen siklus produk atau produk life management yang memanfaatkan kekuatan jaringan sosial perusahaan untuk membantu berkomunikasi yang lebih efisien dengan seluruh departemen. Nah, ini contohnya kita Nah, ini contohnya. Jadi semua karyawan hanya bisa mengikuti hal yang relevan dengan mereka dan persetujuan dapat dilakukan dengan mudah dari atasan dan diskusi terkait dokumen bersifat terpusat dan real time. Nah, jadi manajemen dokumennya ini akan terintegrasi. Contohnya ini. Revisionnya ini, beli produk. Contoh lagi kalau kita mau buat ya. Contohnya short summary-nya adalah revision
Amora. Apply on, terus produknya kita masukin. Penanggung jawabnya ini activity pada tanggal, activity dates kita isi sekarang. Terus labelnya bisa kalian isi. Isi terserah, ini contoh aja. Terus start. Nah, ini akan masuk ke sini. Terus kita tambah dokumennya, kita upload. Kita masukin contohnya. Ini. Nah, sudah buat contoh dokumennya. Terus ini sudah tersimpan. Nah, kita lihat lagi di overview coba. Nah, ini merupakan engineering case. Nah, ini sudah masuk. Jadi di sini itu dari manajemen dokumen, dari manajemen siklus produk ini kita bisa memanajemen dokumen yang terintegrasi, terus juga bisa memberikan informasi ke produksi dengan peringatan yang dipicu pada lembar kerja atau panel kontrol pusat kerja. Terus laminan dokumen itu juga secara langsung ke BOM, perutian, atau ke tempat lain. Nah, itulah fungsi dari PLM. Saya Selvia Dia Herawati akan menjelaskan mengenai akuntansi, modul akuntansi, serta modul semua survei. Yang pertama adalah modul akuntansi. Di modul akuntansi ini, fitur yang ditampilkan sangat lengkap sekali. Kita bisa menambahkan pelanggan secara otomatis, kemudian supplier secara otomatis, dan transaksi-transaksi yang terjadi setiap harinya bisa kita input, dan nantinya pada periode yang ditentukan akan ditampilkan secara laporan keuangan, kemudian dalam laporan jurnal, dan postingan buku besar juga bisa dibuat secara otomatis di Odoo. Yang pertama adalah invoice yang bisa kita setting nantinya pada menu konfigurasi. Kemudian ada penautan akun bank. Kita bisa menautkan akun bank penerima. Jadi penautan akun bank ini hanya tersedia bagi pelanggan yang berlangganan karena saya menggunakan Odoo yang free trial. Jadi saya belum bisa menambahkan akun bank. Selanjutnya adalah periode perhitungan. Accounting period ini bisa disetting pada tanggal berapa kita akan melakukan pencatatan, kemudian dan diakhiri pada tanggal berapa juga pencatatan keuangan dilakukan. Periodenya juga bisa dalam sebulan sekali, 2 bulan sekali, ataupun setengah tahun sekali. Selanjutnya ada bagian akun. Ini akun-akun yang ditampilkan secara lengkap nantinya. Ada kas, kemudian pencatatan persediaan barang dan lain sebagainya ada secara lengkap ditampilkan di bagian ini. Nah, ada transaksi atau bagian-bagian yang harus kita setting secara manual. Contohnya adalah
pencatatan pada tanah, bangunan kantor, kendaraan, peralatan kantor, sampai furnitur kantor. Ini pada defaultnya termasuk pada prabayar, sehingga kita harus menyetingnya menjadi aktiva tetap. Caranya seperti ini, kita pilih, kita harus ganti dengan aktiva tetap. Nah, nanti ketika sudah menyeting semuanya dengan aktiva tetap, jangan lupa untuk mengeklik simpan, sehingga data yang sudah diubah bisa disimpan atau tidak hilang. Dan selanjutnya adalah pengubahan pada penyusutan. Di penyusutan sendiri juga termasuk dalam pengeluaran, sehingga kita harus secara manual menggantinya menjadi penyusutan. Nah, di tampilan ini pada default ini tertulis pengeluaran, sehingga kita harus menggantinya dengan penyusutan. Lanjut di dashboard. Di menu dashboard ini tertampil ada jurnal invoice, jurnal tagihan, jurnal umum, dan jurnal kas. Nah, kategori ini ya nantinya bisa digunakan untuk mencatat masing-masing transaksi pada setiap harinya. Contoh, hari ini ada penambahan modal dari investor sebesar 10 juta. Nanti dicatat di jurnal kas. Pencatatannya secara manual. Nah, kita masuk, kemudian klik buat. Ini yang sudah saya buat sebelumnya. Contoh, ada penerimaan uang kas sebesar 70 juta dari bank sebagai modal awal. Kemudian ada penarikan dana sebesar 10 juta, itu juga masuk pencatatan jurnal kas. Pembelian bahan baku juga termasuk, dan pembayaran gaji karyawan juga termasuk. Nah, untuk akun yang masuk ke dalam pengeluaran, ini jangan lupa untuk menambahkan tanda negatif, sehingga nanti akan tertulis saldo yang tersisa ada berapa. Nah, masing-masing transaksi yang terjadi, pengeluaran maupun pemasukan, ini digolongkan masing-masing ke jurnal yang tersedia. Fitur selanjutnya ada pelanggan. Di pelanggan ini ada fitur faktur, yakni tagihan, ada tagihan berupa invoice yang sudah lunas maupun belum lunas, ini juga terdapat di fitur faktur ini. Kemudian ada catatan kredit. Nah, di catatan kredit ini khusus untuk pelanggan yang belum lunas. Ada pembayaran juga khusus pelanggan sudah melunasi. Ada follow up report, kemudian produk apa saja yang ada di CV StarPoint yang tersedia. Kemudian ada pelanggan ini pembelian sudah melakukan pembelian di CV StarPoint Global. Dan yang terakhir ada e-faktur, yakni invoice secara digital yang nanti masuk ke email masing-masing pembeli. Fitur selanjutnya ada pemasok. Pemasok di fiturnya sama saja seperti pelanggan, ada tagihan, pengembalian, pembayaran, produk, dan pemasok siapa saja juga tercatat. Nah, ini ada Tony dan Rania. Lanjut bergeser ke akuntansi. Nah, ini adalah bagian yang paling terpenting. Di akuntansi ini ada fitur laporan jurnal, kemudian pencatatan jurnal-jurnal seperti penjualan, pembelian, bank dan kas, dan buku besar juga ada. Ini contohnya entry jurnal yang sudah tercatat, penjualan yang sudah tercatat juga secara otomatis masuk, pembelian, bank dan kas juga otomatis masuk. Fitur selanjutnya adalah laporan. Di laporan ini sama seperti akuntansi penghitungan, namun di fitur laporan ini kita bisa mengunduhnya dalam bentuk PDF, yang nantinya bisa ditampilkan dalam bentuk PDF. Nah, ini kita bisa klik cetak pratayang. Ini
ada laporan laba rugi. Di sini juga akan secara otomatis apakah perusahaan mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan, ini juga akan secara otomatis tertulis di sini sesuai dengan transaksi-transaksi yang sudah kita input di beberapa jurnal di dashboard tadi. Nah, ada laporan lembar saldo juga ada, buku besar juga ada, debit, kreditnya, kemudian saldonya. Di fitur terakhir adalah konfigurasi. Konfigurasi ini settingan dari akuntansi. Ada pengaturan, syarat pembayaran, juga kita bisa menambahkan juga kita bisa menambah secara sendiri sesuai dengan perintah atau keinginan perusahaan. Bisa menginput tunai, pembayaran maksimal 2 hari juga bisa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengaturan mengenai penambahan akun bank. Bagian akun yang tadi ada akun-akun apa saja, ada yang bisa dihapus, ditambah, dan settingan mengenai pajak. Contoh di pajak PPN keluaran. Ini kita bisa mengedit berapa persen yang harus diberikan. Jangan lupa untuk mengeklik sunting sehingga perubahan yang terjadi tidak hilang. Dan lain sebagainya adalah fitur-fitur terlengkap yang ada di aplikasi Odoo mengenai akuntansi. Pembahasan kedua adalah mengenai survei. Jadi kita bisa membuat survei, kita bisa membuat layanan seperti helpdesk. Jadi survei atau kepuasan pelanggan, kita bisa membuat seperti kepuasan pelanggan terhadap kinerja karyawan, atau survei pelanggan mengenai produk kita, dan lain sebagainya. Itu kita bisa membuatnya secara otomatis di fitur atau di modul semua survei. Ini contoh ada survei sudah saya buat sebelumnya. Nah, isinya adalah form kepuasan pelanggan terhadap kinerja customer service. Buat beberapa pertanyaan maupun uraian atau pilihan ganda. Deskripsinya mengenai isi dari form ini itu apa. Opsi pada tampilan opsi ini. Di tampilan opsi ini ada beberapa yang harus Nah, contohnya adalah layout. Jadi tampilan survei ini dalam satu halaman itu ditampilkan secara keseluruhan atau setiap sesi ditampilkan secara bergantian. Contoh di halaman pertama itu mengenai pertanyaan yang harus dipilih secara pilihan ganda. Di halaman kedua itu secara uraian. Ada juga fitur untuk limit, survei time limit, kapan periode survei ini berakhir juga bisa ditambahkan. Ada juga menu scoring, apakah perlu ditambahkan skor atau tidak. Nah, akses mode artinya survei ini bisa ditampilkan ke semua orang atau hanya orang yang diberikan link, atau hanya orang tertentu saja. Dan ada fitur login required, artinya ketika mengisi survei ini diperlukan untuk melogin menggunakan email atau tidak. Ini contoh survei sudah saya buat yang tampilannya seperti ini. Ketika nanti pada respondennya dituju, tampilannya akan seperti ini. Judulnya apa, deskripsi apa, dan beberapa pertanyaan terkait survei. Seberapa efektif pelayanan karyawan dengan masalah yang terjadi, cepat apa karyawan dalam merespon, apakah pernah mengalami pengalaman yang buruk dengan pelayanan, dan survei yang terakhir mengenai ceritakan pengalaman buruk yang pernah Anda alami dengan salah satu karyawan. Survei ini tujuannya untuk mengevaluasi kinerja karyawan nantinya. Nah, sekian pembahasan
mengenai modul akuntansi dan modul survei. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai penyuntingan halaman depan atau halaman utama pada tampilan toko tampilan web CV StarPoint Global. Jadi bisa disunting. Nah, ini adalah tampilan sudah saya buat sebelumnya. Di menu sunting ini kita bisa memilih tema apa yang digunakan. Apakah banner atau cover atau hanya tulisan dan gambar saja, gambar dan tulisan saja, atau hanya judul saja seperti tampilan CV StarPoint Global saja. Itu bisa. Kita bisa menginput gambar-gambar juga. Nah, di fitur juga bisa menampilkan produk utama atau menampilkan produk-produk terlaris di CV StarPoint, ditampilkan di halaman depan juga bisa dengan comparison. Kemudian bisa menambahkan Google Map berupa letak toko atau CV StarPoint Global itu di mana juga bisa ditampilkan di halaman depan dengan menggunakan konten Google Maps. Rating juga bisa ditambahkan. Nah, ini adalah halaman depan yang sudah saya buat sebelumnya dengan menampilkan produk apa saja pada CV StarPoint Global. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.